Saya Cherry. Konnichiwa, aku Keisha. Halo, saya Lila. Bunza, saya Misha. Hola, saya Putri. Annyeong, saya Sarah. Hey, lo udah ngumpulin ini kan tadi? Udah. Lo tau gak nomor 4 apa? Badan hukum yang mengelola program pensiun. Loh, emang lo nggak nyimak video Bu Niki yang Bu Niki tayangin di hari Rabu kemarin itu loh? Yang mana ya? Ih parah, nggak nyimak. Dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Selanjutnya adalah fungsi dana pensiun. Pertama yaitu pengumpulan dana selama periode kerja aktif. Yang kedua sebagai investasi dana untuk mencapai pengembalian investasi yang cukup tinggi. Investasi dapat melibatkan saham, obligasi maupun properti. Yang ketiga yaitu pemberian manfaat pensiun berupa pembayaran pensiun bulanan, lump sum, atau kombinasi keduanya. Yang keempat yaitu memberikan perlindungan finansial untuk membantu mengurangi risiko kekurangan dana di masa tua. Dan yang terakhir, sebagai pengelolaan pensiun dini atau berkepanjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Peran dana pensiun ada 3, yaitu yang pertama bagi perusahaan, yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan atas pengabdiannya kepada perusahaan, lalu meningkatkan citra perusahaan saat menjalankan bisnis, dan memotivasi karyawan sehingga produktivitas perusahaan semakin meningkat. Lalu yang kedua bagi karyawan, yaitu memiliki simpanan uang untuk biaya hidup setelah pensiun, rasa aman dan motivasi kerja bisa dipertahankan. Lalu yang ketiga bagi penyelenggara program, yaitu memperoleh dana kelolaan untuk diinvestasikan agar menghasilkan keuntungan dan sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran tersebut. Jenis dana pensiun ada 2. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti. Setiap iuran untuk dana pensiun yang berasal dari program ini akan diambil melalui pemotongan gaji berdasarkan masa kerja, pangkat, jumlah penghasilan. Yang kedua, merupakan program pensiun iuran pasti. Selain karyawan, iuran PPIP juga akan dibebankan kepada perusahaan karena dana tersebut dibentuk oleh beberapa hal, seperti money purchase plan, saving plan, dan profit sharing. Prinsip kegiatan dana pensiun. Yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya, akuntabilitas, yaitu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, responsibilitas, yaitu kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum. Keempat, interdependensi, yaitu pemisahan fungsi dan wewenang antara organ dana pensiun serta kebebasan dana pensiun dari pengaruh buruk pihak manapun. Dan yang terakhir, kesetaraan dan kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul. Produk dana pensiun. Jenis-jenis produknya antara lain seperti dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun syariah, dan jaminan hari tua. Peran dana pensiun dalam perekonomian yaitu menjadi sumber pembiayaan pembangunan nasional jangka panjang untuk perusahaan dan pemerintah. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan proyek-proyek besar serta membantu menciptakan stabilitas keuangan jangka panjang. Oh, dana pensiun ya? Nah itu. Oh iya. Baru ngumpulin ya? Ya, juga belum ngumpulin malah. By the way, nomor 5 apa dah? Lembaga yang membiayai pembangunan infrastruktur. Lo nggak merhatiin video Bu Niki Rabu kemarin ya? Yang mana ya? Coba inget-inget lagi. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Fungsi lembaga pembiayaan. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman yang memberikan bunga tinggi.
Yang kedua, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pinjaman yang mudah. Yang ketiga, membantu pengembangan bisnis. Yang keempat, membantu pengembangan infrastruktur mengingat biaya pembangunan yang tinggi. Peran lembaga pembiayaan sendiri, yang pertama adalah pemberian pinjaman untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pembiayaan proyek besar seperti pembangunan infrastruktur sampai pembangunan industri. Yang ketiga, penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian ditujukan melalui penerbitan obligasi, penawaran saham, atau penghimpunan dana dari nasabah. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses finansial kepada masyarakat yang lebih luas. Jenis dari lembaga pembiayaan ada 3. Yang pertama, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Adapun beberapa aktivitas dari perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu memberikan pinjaman langsung, pinjaman subordinasi, dan financing proyek infrastruktur yang dibiayai pihak lain. Yang kedua, ada perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura sendiri merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan ke invest company dalam jangka waktu tertentu. Adapun kegiatan usaha dari perusahaan modal ventura yaitu sebagai berikut: penyertaan saham, melakukan pembiayaan atas hasil usaha, melakukan pembiayaan dengan pembeli obligasi konversi. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini didirikan khusus untuk melakukan beberapa kegiatan usaha. Beberapanya yaitu pajak piutang, sewa guna usaha, dan usaha kartu kredit. Prinsip kegiatan dan produk lembaga pembiayaan. Yang pertama, ada keterbukaan dan transparansi, yaitu menyediakan informasi yang jelas dan terbuka terkait produk biaya dan ketentuan pembiayaan. Yang kedua, keadilan, memberikan layanan yang adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, keberlanjutan, menjalankan operasi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang keempat, pengelolaan risiko. Yang kelima, pelayanan pelanggan. Dan produknya yaitu seperti pinjaman, leasing, dan kartu kredit. Peran dalam perekonomian. Sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan permodalan, lembaga pembiayaan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Lembaga pembiayaan ya? Nah, itu benar. Oke,